angkat bahasa Ibo, perang tak mungkin. Bahasa Inggris mustahil, tak mungkin. Di Nigeria begitu, di hampir semua negara Afrika begitu, tapi di Indonesia boleh. Bahasa diangkat sebagai bahasa resmi dan dijadikan bahasa Indonesia, asal usulnya dari Melayu, bukan Jawa. That is role model yang saya maksudkan tadi. Saya dengar ini dari almarhum Sumardi. And I always develop this matter bahwa iya memang betul, dan itu yang berkembang dan sampai Afrika Selatan yang saya angkat, yang saya ceritakan tadi bahwa sebagai contoh di Afrika. Bagaimana Afrika Selatan boleh jadi best in Afrika karena ambil semua itu dari Indonesia. So jadi Indonesia tak boleh terbelakang mengenai toleransi. We must always support the constitution yang datang dari pemerintah. Masyarakat harus selalu menyokong, harus selalu membantu. Menyokong itu artinya support, bahasa Melayu. Harus selalu menyokong, harus selalu membantu, harus selalu mendukung, ya, supaya Indonesia tetap best, tetap role model, tetap negara yang paling damai dan punya toleransi yang standar di seluruh dunia. Is our duty, kita masyarakat Indonesia. So semoga tujuan dalam persatuan forum kerukunan umat beragama, semoga lambat-lambatnya tujuannya selalu tercapai dan maju selalu, insyaallah, berjaya selalu, insyaallah. So ini sekitar komentar dari saya mengenai so di USIM sini ada pusatnya. Kalau sempat tak tahu program Ikhwan, kalau sempat kita boleh jalan-jalan sekalian lihat di USIM dan sampai pusat dialog beragama di USIM, dan standarnya internasional juga. Iya. Kalau sempat tak tahu, I don't know the program, we can walk there and see the center, insyaallah. Saya kan ada saya masa kata, I think no problem. No problem, boleh. Iya. So USIM ini besar ya. Kalau kita nak ke sana mungkin perlu jalan sekitar 4 menit atau 5 menit jalan kaki ke fakultas saya. Iya. Masih di so kita boleh jalan-jalan ke sana dan kembali lagi, atau nak ambil bus. Ya oke, saya tunggu di sana. Ya, insyaallah, untuk lihat pusat dialog beragama di USIM, insyaallah. Terima kasih banyak. Wa syukran lakum. Saya berterima kasih kepada Prof Mualimin. Melalui beliau boleh bertemu sama Bone, orang Bone. Saya sangat very happy. Ya. Very happy karena saya pernah tinggal di Bone. Jadi senang sekali bersama kalian dari Bone. So syukran lakum, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Ahmad Abdul Malik atas pencerahan dan perkongsian yang sangat menarik gitu ya. Dan sepertinya dunia ini kecil saja. Ternyata Allah rezekikan beliau pun pernah tinggal di Berlin, ketemu dengan kawan-kawan dari dunia. Tak disangka-sangka rezeki. Jadi mungkin itu yang boleh disampaikan sebagai perkongsian kita pada hari ini. Ya, jadi mungkin dari kami itu saja, dan ada jamuan sebenarnya. Nanti setelah doa nanti ke jamuan dulu sebelum kita ke siap. Ya, demikian, terima kasih banyak atas mengajak mereka itu untuk berdialog dan seterusnya, sampai mereka pikiran mereka juga terbuka. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manusia bukan saling membunuh atau saling membenci, sama sekali tidak ada di dalam agama manapun. Tak ada dalam Islam, tak ada dalam Kristen, tak ada Hindu, tak ada sama sekali. Yang diinginkan yaitu toleransi. Dalilnya dalam Al-Quran, buktinya walau sya'allahu la ja'ala nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhan menghendaki menjadikan manusia itu satu, ada dalam satu agama, satu direction. Apa yang susah untuk kami bilang? Semarang, Pak. Atau langsung keempat? Ya, langsung keempat. Ya, oke, masya Allah. Alhamdulillah. Oke, siap. Masya Allah.
Cantik. Ya, tabe puang. Ya, tabe. Oke. Kamera kanan. Daripada ya aksesoris gantungan kunci dari perwakilan Katolik ya dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Perlihatkan puang buka belakang puang ya oke Indonesia dan FKUB-nya. Makin lewat masuki Pak Leo masuki. Ya tabe ya Dan Undang-Undang University Sains Islam Malaysia. Saya dimaklumkan pada hari ini kami kedatangan tetamu yang cukup istimewa dari Bone yang merupakan kalau saya dimaklumkan di sini dari Kabupaten Bone secara khususnya Al-Musyawarah Diniyah. Dewan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bone, Sulawesi yang ada di kalangan tetamu ini, delegasi ini adalah dari kawan-kawan umat Kristiani ada ya? ada Ya, kemudian Buddha dan Hindu, Buddha dan Muslim. Muslim, Buddha, Kristen, Katolik. Baik. Sering ke sini, maka kita usulkan untuk ke USIM Malaysia. Nah, ternyata kita temukan informasi bahwa salah satu hal yang tidak boleh diperdebatkan adalah agama. Dan inilah substansi Forum Kerukunan Umat Beragama juga di Indonesia. Substansinya adalah agama tidak boleh diskusikan secara terbuka, terutama tentang konfliknya. Karena ini akan mudah memicu, apalagi terjadi fanatik dan ekstremisme paham ajaran agama. Kemudian selanjutnya, Forum Kerukunan Umat Beragama ini alhamdulillah untuk masalah pendanaan supaya berkembang, kami dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone yang beliau hadir di sini perwakilannya Bapak Tiasah Media dari Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bone yang Nama budaya. Baik. Akhir saya baca nanti dengan salam kerukunan. Mohon mengucapkan rukun 3 kali ya. dia katakan salam kerukunan kita rukun. Ikrar Bone rukun. Dengan senantiasa mengharap ridha dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penuh rasa keberagaman, Innawanitu, Dendre Sisapa, Sipodoko, Sirape Tetapaja, dan demi persatuan Indonesia, Bone beradat, umat beragama. Rukun menjadi semangat tiara, damai dalam perbedaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Salam kerukunan. Rukun. Terima kasih. Sebagai suri teladan dalam berbagai sektor kehidupan umat manusia, mulai dari dunia sampai dengan akhirat. Tentu pertama-tama kami ingin, suara saya cukup besar, tidak usah pakai ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada USIM atas perkenannya menerima rombongan dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Kami undang Bapak Dr. Andi Sudirman. Beliau adalah dosen di IAIN Bone dan juga mantan dekan Fakultas Syariah IAIN Bone. Beliau calon prof berurusan di Bangkai. Ini adalah kenang-kenangan akademik kami untuk Universitas Universitas Sains Islam Malaysia. Ya, dari Bone. Ada ini dari Indonesia. Oke, terima kasih. Tidak berbeda, maka bukan bangsa. Jahit dipakai dan difotokan ke Dr. Rashwan, membuktikan bahwa kita dari sini untuk perlihatkan ke Bapak Bupati. Nah, oke. Pak Tim Lewa ini perwakilan dari Buddha. Ya, juga ketua dari Perma Budi dan juga Persatuan Warga Marga Tionghoa Indonesia Kabupaten Bone. Dia ketua. PSMPI juga. Ya. Ya. Bukan. Marga Tionghoa. Ya. Marga 3. Iya. Ada 7, 3. Masya Allah. Iya. Iya, Panasuddin Umar beliau sangat. Wujud di bawah ini. Kalau di Indonesia itu berbeza kan, hukum pidana itu Pancasila. Kan di sini adalah
perlembagaan persekutuan. Dan di bawah perlembagaan persekutuan ini wujudnya undang-undang lain yang mengawal tata susila, termasuklah yang mengawal tata susila pergaulan masyarakat, pergaulan antar. Itu kemerdekaannya tadi Pak Surama ke Inggris. Qatar Qatar ya? terakhir Qatar ini. Yes. Rahman, Ujung, Iya, yes. Syarif Hidayatullah Jakarta, Iya. Inggris, Qatar, tiga kali. Bilik Mesyuarat Utama Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Plannya Pak Nasar bin Umar. Ya. Mereka Undang-undang masih rokok di sini juga dibahas. Iya, must go out. Ya, Tampaknya fatwa di sini. Punya motivasi semangat. Iya. Kalau mau hebat, iya, jangan di dalam Iya, negeri. iya. Jadi Masya Allah. keluar. Kedua. Keberadaan kami di sini dengan hormat silakan diterima. Tapi ya, oke. Foto ya. Oh iya. Minta pakai mic, Bang. Nomor tidak pakai mic. Oke. Gelo situ sini. Ya, sudah. Ya sudah. Sudah. Oke. Selanjutnya penyerahan ikrar Bone Rukun 2021 dari Pak Tahir, Dr. Andes Muhammad Tahir. Beliau adalah wakil ketua FKUB Bone. Beliau ini adalah pembina, Pak, pembina, kemudian ini ketua. Ya. Jadi informasi Pak kami sampaikan Pak Dokter, ini adalah bernilai historis nasional. Terjadi peledakan bom di Makassar, gereja katedral, 29 Maret lahirlah ikrar ini Bone Rukun. Ya, jadi ini bernilai historis nasional. Ya, bom meledak di gereja katedral Makassar. Di Bone besoknya ada diskusi kebangsaan dan kerukunan, lahirlah konsep ini dari semacam majelis dari forum kerukunan. Saya yang menerima Bapak Ibu sekalian. Ya. Selamat datang. Ini KBRI ini bisa dibilang kami ini perwakilan RI tersibuk di dunia. Tentu adalah perubahan tentang ajaran agama. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran ajaran agama Islam itu tidak lain adalah bentuk purifikasi pemurnian terhadap budaya-budaya yang selama ini dianut oleh masyarakat kemudian dibersihkan oleh ajaran agama sehingga seimbang. Yang sebenarnya menurut Profesor Abudinata yang membedakan antara ajaran agama dengan yang saat tidak bisa mempersatukan dalam persoalan goib. Kalau sudah bicara tentang Tuhan maka tentu kebenarannya sudah mutlak, maka tidak ada bantahan. Benar kemarin yang disampaikan oleh salah satu yang menerima kami dalam kegiatan akademik bahwa Indonesia itu tidak lain, salah satu junjungannya adalah toleransi. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, ternyata inilah yang menjadi sanjungan daripada dunia. Bahwa Indonesia sampai hari ini aman, tentram, dan damai hanyalah persoalan menjunjung tinggi falsafahnya Pancasila. Iya, sekarang ke Kemana-mana mau Yunus pun. Toriki Nasratul Mustaqim. Oke. Iya, semuanya ada di sini. Ada di sini semuanya. Tapi saya sekarang mereka lagi sibuk dengan convocation ini, ya Allah. Untuk kajian adalah dialog beragama. So di sini di USIN ini juga, ya juga fakultas saya sendiri adalah tempatnya. Kalau semua. Oke. Kamera kanan. Adalah kenang-kenangan akademik kami. Akhir saya baca nanti dengan salam kerukunan. Mohon mengucapkan rukun 3 kali ya teman-teman. Ikrar Bone Rukun dengan senantiasa mengharap ridha dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penuh rasa keberagaman, ini nawamitu, dendre sisapa, sipodopo, sirape tatapaja, dan demi persatuan Indonesia, Bone beradat, umat beragama. Rukun menjadi sumange tiarara, damai dalam perbedaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Salam kerukunan. Rukun. Terima kasih. Baru 3. Masya Allah. Iya, iya. Masya Allah. Iya, iya. Iya, Pak Nasir bin Umar beliau sangat rancangan beliau untuk pada ikhlas itu excellent. Ya, excellent, luar biasa. Ya. Itu kemerdekaannya tadi Pak Surama ke Inggris. Qatar. Qatar ya? Terakhir Qatar ini. Yes. Rahman,
Iya, yes. Syarif Hidayatullah Jakarta. Iya. Inggris Qatar 3 kali. Milik taking a strategic approach and making informed decisions and achieving goals. Oke. Nanti dinarasikan ya. Ya, silakan. Saya nggak tahu menarasikan, nanti diisi aja narasinya. Ya ini FKUB Bone ini. Pak, masalah forum pengguna beragama tentu kita ingin juga kemarin sampaikan oleh Gurunda Dr. Adi Sudirman bahwa salah satu yang perlu dijunjung tinggi Indonesia dan perlu dikukuhkan dan dikuatkan adalah Pancasila. Karena ideologi inilah yang sampai hari ini dalam usia 79 tahun kita mampu bertahan Indonesia. Tetapi perlu kita sadari ada tantangan yang masuk secara internal dan eksternal. Tantangannya adalah tentang letupan ini yang mengatasnamakan agama. Makanya peledakan bom yang terjadi di Indonesia, kalau Kementerian Kita dulu. Yang mau di depan, Bapak Ketuanya mungkin di sana. boleh. Di sana, nanti ada Pak Berhan di situ. Ibu-ibu sama bapak-bapak boleh duduk di sini. Oh ya, oke, baik. Salam Pancasila. Ya. Itu mencakup semua ya katanya salam Pancasila itu. Betul. Ya. Selamat datang di KBRI Kuala Lumpur. Saya Berhan selaku pelaksana fungsi penanganan sosial budaya. Biasanya untuk ya urusan-urusan terkait dengan ormas atau keagamaan, sosial budaya itu kami yang menangani, terutama saya. Tapi saya bukan posisi yang teratas di fungsi ini. Ada satu lagi Pak Isnu selaku koordinator. Kebetulan lagi nggak bisa hadir pada rapat hari ini, tapi Di Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Ikrar Bone Rukun dengan senantiasa mengharap ridha dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penuh rasa keberagaman
ini nawa itu dan si podoku si lampe tep paja dan demi kesatuan, demi persatuan Indonesia. Bone beradat, umat beragama, rukun jadi semangat, telara, damai dalam perbedaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Salam kerukunan. Rukun. Oke. Terima kasih banyak. Demikian yang sampai saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bone di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur menyampaikan salam kerukunan. Rukun. Bahwa salah satu yang perlu dijunjung tinggi Indonesia dan perlu dikukuhkan dan dikuatkan adalah Pancasila. Karena ideologi inilah yang sampai hari ini dalam usia 79 tahun kita mampu bertahan Indonesia. Setar tamu, alhamdulillah hadir di sini. Dan plusnya jalan-jalan. Ya, tapi di luar daripada itu substansinya bahwa secara ontologi kita hadir di sini untuk mencari perbandingan apa sih yang telah didapatkan oleh Malaysia kepada Indonesia. Yang dulunya Indonesia lembaran pertama menjadi negara yang dikunjungi oleh Malaysia. Sekarang kita lah yang mengunjungi Malaysia, apa yang membuat mereka berkembang. Selanjutnya tentu kami mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Kedutaan Besar atau yang mewakili beliau atas ketidakhadiran daripada Ketua FKUB Kabupaten Bone. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Syarifudin Latif MHI yang sekalanya secara sugesti itu berkunjung di sini meskipun pernah ke sini. Ya. Hanya saja persoalan ya umur dan yang kedua pertimbangan keluarga yang tidak memberi izin. Utamanya persoalan makanan. Nah, itu isinya ya, tapi sekali lagi kami mohon maaf, tetapi motivasi beliau sampai hari ini tadi pagi masih post call bersama tim-tim kami untuk memberikan perkembangan. Selanjutnya tentu kita tidak lupa mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Tentu ini puji Tuhan Yang Maha Esa atas nikmatnya juga kesehatan kita, karena kebetulan yang datang di sini rata-rata orang tua, sehingga perkembangan random itu diperhitungkan adalah yang utama adalah orang tua. Ya, Bapak bisa lihat, saya juga calon orang tua. Selanjutnya permohonan maaf, terima kasih banyak, puji syukur. Tak lupa pula marilah kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Sebelum kami menyampaikan Pak, kehadiran kami di sini tidak lain adalah sebuah misi nasional dan juga misi lokal. Karena kita tahu Indonesia ini bergerak dari pembangunannya, penjalarannya berasal dari budaya yang ada. Dan kesadaran itulah yang membuat kami sampai hari ini Indonesia terus dipuja dan disanjung, mampu mempertahankan budayanya yang bisa hidup damai dalam perbedaan. Selanjutnya pemaparan tentang Forum Kerukunan Umat Beragama ini tidak lain daripada konflik-konflik atau letupan-letupan, utamanya ketika sudah terjadi secara gamblang bahwa ajaran atau agamalah yang membuat salah satu konflik di ini, yakni terjadinya perpecahan, yakni agama menjadi jualan. Tetapi Indonesia cukup cerdas dengan kebijakan-kebijakannya dengan ada istilah pencegahan konflik dini. Itulah mungkin sehingga lahir forum ini. Yang kedua, secara sosial budaya Indonesia itu termasuk dalam 3 kategori yang menjunjung tiga perubahan akomodatif. Yang pertama adalah perubahan tentang budaya, yang kedua perubahan tentang sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga tentu adalah perubahan tentang ajaran agama. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran ajaran agama Islam itu tidak lain adalah bentuk purifikasi pemurnian terhadap budaya-budaya yang selama ini dianut oleh masyarakat, kemudian dibersihkan oleh ajaran agama sehingga seimbang. Yang sebenarnya menurut Profesor Abudin Nata, yang membedakan antara ajaran agama dengan yang satu dan bisa mempersatukan adalah persoalan goib. Kalau sudah bicara tentang Tuhan, maka tentu kebenarannya sudah mutlak, maka tidak ada bantahan. Benar kemarin yang disampaikan oleh salah satu yang menerima kami dalam kegiatan akademik, bahwa Indonesia itu tidak lain, salah satu junjungannya adalah toleransi. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, ternyata inilah yang menjadi sanjungan daripada dunia, bahwa Indonesia sampai hari ini aman, tentram, dan damai hanyalah persoalan menjunjung tinggi falsafahnya Pancasila yang di dalam perilaku toleransi.
Mulai dari kiri ke kanan. Pelan. Karena ini mau dirender ke video. Mesti dipublikasikan. Terima kasih KBRI. Salam kerukunan. Rukun. Anunya istrinya. Satu Sidra, satu Fitra. Jadi saya setahun sekali. Salam. Salam kerukunan. Rukun. Rukun. Ayo. Ya, oke, sudah. 1, 2, 3. 3, ayo. Dadah. Bone. FKUB Bone keren. Iya, ada tadi orang rukun. Kosogi kak. Jame kok. Bahasa ini moyangnya orang itu. Nanti kita ke Pak Rasman yang ada. Menjaga persatuan di antara perbedaan, memang Bhinneka Tunggal Ika ini ya. Terima kasih saya ucapkan atas nama Bapak Duta Besar RI Kuala Lumpur, Bapak Dato' Ibrahim Hermono. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang mengatasnamakan agama. Makanya peledakan bom yang terjadi di Indonesia, kalau Kementerian Agama mengatakan, meskipun mereka mengatakan yang bom bunuh diri itu adalah jihad di jalan Allah, itu keliru. Makanya kalau mau katanya jihad di jalan Allah, janganlah di jalan yang Tamrin, jangan juga di gereja-gereja. Ya, itu pesan daripada Kepala Kantor Kementerian Agama. Jadi kalau mau jihad di jalan Allah, bukan di jalan yang Tamrin. Ya. Selanjutnya mungkin tidak lain adalah letupan itulah sehingga ada kesadaran secara birokrat sebagai stakeholder bahwa untuk salah satu tindakan pencegahan pemerintah harus mengambil andil. Maka apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama dengan peraturan bersamanya nomor 9 dan 8 2006 membentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama plus izin mendirikan bangunan. Kenapa? Karena regulasi mendirikan bangunan rumah ibadat ini Pak, ini yang perlu kita antisipasi agar tidak menjamurnya rumah ibadat, tempat ibadah yang kemudian melahirkan konflik yang mempengaruhi situasi dan lingkungan sosial di mana tempat ibadah itu ada. Kemudian ada aja yang perlu kita katakan bahwa Soekarno lebih cenderung melihat tidak menampilkan ajaran Islam tapi menggabungkan ketiga-tiganya. Meskipun sampai hari ini kita masih mencari rumusan Soekarno ini maunya apa, tetapi kita sudah menikmati hasilnya dengan jas merah bahwa sampai hari ini ideologi-ideologi yang ditanamkan oleh Soekarno kepada kita dengan beberapa rentetan presiden ya, dari Soekarno, Soeharto, Habibie, kayak Rahman Wahid, Megawati, Susilo dan Jokowi ternyata punya ideologi yang berbeda, tetapi salah satu yang berani menampilkan bahwa salah satu yang perlu dibentuk adalah kerukunan, itu diawali oleh SBY sejak 2006. Kemudian ditampilkan lagi nawacita yang disampaikan oleh Jokowi dan Yusuf Kala tahun 2009. Jadi itulah awal cikal bakalnya FKUB. Adapun secara lokal Pak, dari Forum Kerukunan Umat Beragama ini tentu kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Bone. Beliau salah satunya sudah hadir Pak, perwakilannya Bapak Tiasar Media. Dia adalah kepala bidang pertahanan. 11 di situ. Di bidangnya 11 nomor. Yang di paspor di apa itu banyak sekali. $15 dengan kuota. Dalam biasa. 15 ringgit. Panjang sekali lu saya malas misalnya. Nanti sebentar. Terus. Panjang sekali ya. Pertama enggak mau berhasil ya. Kenapa enggak mau ini? Apa ini kan? Sendiri kembali. Kita harus satu stasiun di sana. Istilahnya motor-motor ya kan? Tidak ada di Bone. Motong-motong. Ayo. Oke. Motong.
ada kerjaan. Oke. Kita di Gedoyan. Bisa ya. Kita main-main. Udah. Asal keluar, kita punya dia tertinggal di kertas. Kalau itu pemandangan semua bisa lihat. Ini satu ringgit setengah 5.000 lah. 5.000 rupiah jalan. Kita sudah pasar seni, seni tari, seni lukis. Sama ganteng nih, kalau kamera bagus sama ganteng ya. Kita di kereta
kepada semua penumpang. Sila berilah. Ini lucu, ada dalam orang. Dibalik. Balik. Ini lo deh. Tepian. Letakkan saja. Dapat yuk, letakkan saja. Makanya. Terima kasih saya ucapkan atas nama Bapak Duta Besar dari Kuala Lumpur, Bapak Dato' Ibrahim Hermono. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk berkesempatan hadir bersilaturahmi dengan Kabir Kuala Lumpur. Sebenarnya kalau mau bertemu dengan masyarakat Indonesia bisa aja ya kalau ada waktu ya gitu ya. Karena kami juga sering menerima gitu ormas-ormas yang berlatar agama gitu ya. Mereka luar biasa, saya berkolaborasi dengan KBRI juga. Kalau ada kesempatan mungkin perlu bisa kontak kita juga misalnya mau ketemu mereka. Sampai kapan rencana Pak? Misalnya besok sampai hari Minggu di sini. Oh sampai hari Minggu ya. Sampai Minggu ya. Tapi cerah kalau sudah ada kegiatan masing-masing ya. Ya, ada. Cuma kalau besok hari Sabtu besok itu istirahat. Iya. Bone rukun dengan senantiasa mengharap ridha dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penuh rasa keberagaman ini nawa itu dan si podoku si lampe tep paja dan demi persatuan Indonesia, bone beradat umat beragama rukun jadi semangat telara damai dalam perbedaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Salam kerukunan. Rukun. Terima kasih banyak Pak. Masalah forum kerukunan beragama tentu kita ingin juga kemarin sampaikan oleh Gurunda Dr. Adi Sugirman bahwa salah satu yang perlu dijunjung tinggi Indonesia dan perlu dikukuhkan dan dikuatkan adalah Pancasila. Karena ideologi inilah yang sampai hari ini dalam usia 79 tahun kita mampu bertahan Indonesia. Tetapi perlu kita sadari ada tantangan yang masuk secara internal dan eksternal. Tantangannya adalah tentang letupan ini yang mengatasnamakan agama. Makanya peledakan bom yang terjadi di Indonesia di kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Malaysia. Saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga aktivitas kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkan kami memimpin doa secara Islam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Terima kasih ya Allah atas segala limpahan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hidup kami. Jadikanlah segala aktivitas kami penuh dengan manfaat. Ya Allah, berikanlah kami, tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di atas. Ya. Pagoda. Itu pagoda toh? Iya, jadi kami dia kan di daerah pagoda itu. Tinggi. Ini kan tidak terlalu tinggi nih kalau kita. Tidak lah. Makanya kok menghadap ke sana kok. Iya, menghadap ke situ bagus. Ke sana. Kita aja. Kalau di sini tidak terlalu, kita lihat turun memang, tapi kita lihat ke atas enggak deh. Enggak, kalau begini enggak. Kalau melihat ke sana, pendek di bawah itu. Kelihatan. Pak Gede. Ini dia hanya naik begini di itu. Anu putus. 在美睡觉的场景。Spoon. Okay, also one by one. From Sulawesi, Indonesia. Lewat Sikang. Here. Okay. Then you go to cure. Okay. Thôi, đi hơi yêu幫你，因為佢係幫我影呢個。
Oke. Jam berapa? Ya, satu kali. Satu kali, Puang. Pasugi. Pak Wijaya. Kalau satu kali bos, apa maknanya bos satu kali? Oke. Nanti dinarasikan ya. Ya, silakan. Saya nggak tahu menarasikan, nanti diisi aja narasinya. Ya ini FKUB Bone ini. Sudah. Oke. Jam berapa? Ya, satu kali. Satu kali, Puang. Pasugi. Pak Wijaya. Kalau satu kali bos, apa maknanya bos satu kali? Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri.